Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Okita Linsundara. You can call me Okita. And here I will do my English segment, which explain about part of speech. Okay, what is a part of speech? Definition: part of speech. Part of speech is a classification of words that are categorized according to their role and function. Nah, jadi part of speech itu ialah klasifikasi kata yang dikategorikan melalui peran serta fungsi dalam kalimat. Nah, di sini juga part of speech dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama adalah noun, yang kedua adalah pronoun, yang ketiga adalah verb, yang keempat adjective, yang kelima adverb, yang keenam preposition, yang ketujuh conjunction, yang kedelapan interjection. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu tentang jenis-jenis part of speech. Jadi terus tonton video ini dan jangan skip, oke guys? Nah, yang pertama adalah noun. Apa sih noun? What is noun? Nouns are used to name people, things, animal, place, idea, or content. Noun can be singular or plural and concrete or abstract. Nah, jadi sesuai dengan namanya yaitu noun. Noun digunakan untuk menandai suatu benda, nama orang, hewan, tempat, dan lainnya. For example, contoh kalimat. This is my cat. He lives in my house. He lives in Indonesia. Artinya adalah ini kucing. Dia tinggal di rumahku. Kita hidup di Indonesia. Nah, noun juga yaitu dibagi beberapa jenis. Yang pertama adalah countable. Countable is a noun that can be counted. Countable adalah kata benda yang dapat dihitung. Contohnya book, cat, phone. Nah, kata benda yang dapat dihitung, yang bisa dihitung. Dan yang kedua adalah uncountable. Uncountable is the opposite of countable. Kata benda yang tidak dapat dihitung, kebalikan dari countable. Contohnya rice, nasi, milk, susu, dan sand. Dan yang ketiga adalah proper noun. Proper noun is a noun in the form of a name or nickname. Nah, proper noun adalah menggunakan huruf awalan kapital. Jadi, ketika kita menulis suatu nama, suatu negara, huruf awalannya harus menggunakan huruf awalan kapital. Nah, yang keempat adalah common noun. Kebalikan dari proper. Tidak usah menggunakan huruf awalan kapital seperti city, country, and noun. Yang kelima adalah abstract noun, menyatakan bersifat abstrak. Contoh, for example, time, ID, and imagination. Waktu, ide, imajinasi. Dan yang keenam adalah concrete noun. This noun is something tangible and the word is in the form of material. For example, cheese, coklat, table. Dan yang ketujuh adalah collective noun. Is a noun or noun that is collective or a collection or group name. Contoh, for example, couple, staff, government, and family. Nah, yang kedua adalah pronoun, kata ganti. A pronoun is a word that is used to replace a noun. Jadi kata yang digunakan untuk menggantikan kata noun. For example, contohnya adalah Song Hye Kyo is Korean. She is beautiful. Jadi kata gantinya ialah she untuk Song Hye Kyo. Nah, pronoun juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah personal. Yang pertama adalah personal. Is a pronoun, kata ganti, to replace people adjective. Contoh kata I, you, we, they, he, she, it, them. For example, contoh kalimatnya ialah I will study in Jakarta next year. Aku akan belajar di Jakarta tahun depan. Yang kedua adalah demonstrate pronoun, menggantikan kata sesuai jarak, to replace pointing word according to the numbers and distance. Contoh katanya ialah this, that, this, and this.
For example, contoh kalimat ialah is that for me. Yang ketiga adalah interrogative, itu untuk mengajukan pertanyaan, to ask a question. Contoh kalimat, for example, what do you want for dinner? Apa kamu mau makan malam? Dan yang keempat adalah indefinite, untuk menyatakan hal umum, to express general things. Contoh kalimat, everyone talks to his father. Dan yang kelima adalah possessive, untuk menunjukkan kepemilikan. For example, this bag is his. Tas itu milik dia. Dan yang keenam adalah reciprocal pronoun, to show the word when two or more of the subject perform the same action against each other. For example, contohnya adalah they did not talk to each other. Dan yang ketujuh adalah relative pronoun, for a relative cause. Contohnya, the diamond which was showcased in the exhibition today is the most expensive diamond in the world. Yang kedelapan adalah reflexive, untuk menyatakan subjek menerima aksi, to state the subject receive the action. Contoh kalimat, I'm going to buy myself new jeans. Aku pergi membeli celana jeans baru untukku. Dan yang kesembilan adalah intensive, is himself. Example, contoh, he himself was the only one saying what was happening. Dan yang ketiga adalah verb, kata kerja. Verb is a verb that is used to express the action. Nah, jadi verb itu ialah kata kerja untuk mengekspresikan aksi. Contoh, my sister doesn't want to talk to him. Adikku tidak mau berbicara dengannya. Nah, verb juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu satu action transitive. What is the action transitive? Action transitive ialah kata kerja yang diikuti oleh subjek. Polanya ialah subjek plus verb plus objek. Contoh kalimat, we are buy cars. Kita membeli mobil. Nah, subjek di sini ialah kita dan objeknya adalah mobil. Dan yang kedua adalah action verb intransitive, kata kerja yang tidak diikuti dengan subjek, kebalikan dari action transitive. Nah, pola kalimatnya hanya subjek dan verb. For example, contohnya, I'm smile, aku senyum. Juga linking verb, kata kerja penghubung antara subjek. Contohnya, I wish you to be mature and responsible. Saya harap Anda menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Nah, di sini penghubungnya adalah dan, and. Dan yang keempat adalah adjective, kata sifat. Adjective are adjectives that are used to provide information on nouns and pronoun. Jadi, adjective itu adalah kata sifat untuk memberikan keterangan. For example, contohnya, the sky is very pretty. Langit itu sangat indah. Contoh katanya yaitu beautiful, angry, sad, pretty, and handsome. Dan yang kelima adalah adverb. What is adverb? Adverb adalah kata keterangan. Dan adverb juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, adverb of manner, kata bantu untuk memberikan tambahan informasi kondisi. Contoh kalimat, I think I did the test well. Nah, yang kedua itu adverb of time, kata bantu untuk memberikan tambahan info waktu. For example, I can finish all of my tasks and go home. Dan yang keenam adalah preposition. Preposition ialah kata depan, kata yang digunakan sebelum noun atau pronoun. Polanya ialah preposition plus noun, pronoun, NP, NCI, verb in. Nah, contohnya adalah he likes listening music. Nah, preposition juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 6 jenis. Yang pertama adalah preposition of time, kata depan yang digunakan sebagai petunjuk waktu. Contohnya, after take a bath, Thomas does his work again.
Nah, yang kedua adalah preposition of place, kata depan yang digunakan sebagai petunjuk tempat. Kata depan sebagai petunjuk tempat. Contohnya, there is a glass of milk on the table. Nah, yang ketiga adalah preposition of movement, kata depan yang digunakan sebagai petunjuk gerak. For example, let's come inside the house because it will be rain. Yang keempat adalah preposition of manner or with. Yang kelima adalah preposition of purpose. Yang keenam adalah preposition of measure or quality. Dan yang ketujuh adalah conjunction. Conjunction are used to connect two words. Conjunction adalah kata penghubung yang menghubungkan dua kata frasa dan klausa menjadi kalimat. Dan conjunction tersendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, coordinating conjunction adalah kata hubung yang menghubungkan dua bentuk gramatika. Contoh, and, but, yet, or for, so. Nah, yang kedua adalah subordinating conjunction, kata hubung yang menghubungkan antara induk kalimat dan kalimat. Contoh, since, although, and after. Dan yang ketiga adalah correlative conjunction, kata hubung yang berpasangan. For example, either, or, between, and, from, to, repeat, then, if, then. Dan yang kedelapan adalah interjection atau kata seruan. In simple term, interjection be interpreted. Nah, interjection bisa diartikan sebagai kata pendek yang digunakan untuk mengungkapkan emosi sehingga kalimat menjadi lebih ekspresif. Nah, juga interjection juga bisa diikuti dengan tanda koma, tanda seru, atau kadang-kadang diikuti dengan kata tanda tanya. Nah, ada beberapa fungsi dari interjection. Yang pertama adalah menyatakan persetujuan, menyatakan permohonan maaf, menyatakan keterkejutan, menyatakan ketidaksetujuan, menyatakan kegembiraan, menyatakan kelegaan, dan menyatakan kekesalan atau kemarahan. And I also finished explaining about the part of speech. That's all for me. I'm sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.